Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka, wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, Rabbina billahi rabba. Abil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi. Ada sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Setelah kita libur di tahun baru, selamat pada mahasiswa yang merayakan hari tahun baru Masehi ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, Amin. panjang umur, berkah rizkinya. Terus selanjutnya kita membahas tentang pertemuan 11 yang berkaitan dengan dakwah. Sebelum itu saya mohon maaf, harusnya kita ini kuliah offline ya. Kebetulan saya berhubung dengan kendaraan belum ini karena mobil yang ada dijual ya buat ada keperluan. Sekarang lagi sedang cari mobil lagi belum dapat gitu ya. Jadi sabar ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau dapat mobil saya kita ada pertemuan offline ya. Baik, ada di sekalian, saya akan mulai dari dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab namanya diambil dari kata da'a, yad'u, da'watan. Artinya mengajak, ya. Terus menyeru. Dakwah itu artinya mengajak, menyeru, memanggil. Jadi kalau dalam bahasa Arab, da'a fulanun ila fulanah. Si fulan mengundang atau mengajak pada si fulan. Doa ila syai, menyeru atau mendorong kepada sesuatu. Ya, dalam masa. Namun secara definisi, dakwah itu adalah, dakwah Islam itu mendorong manusia agar berbuat baik dan mengikuti petunjuk hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Selanjutnya, sekalian, dakwah ini terbagi menjadi tiga pola ya. Ada dakwah kultural. Ini perlu dijelaskan dulu ya tentang dakwah. Jadi dakwah itu, pahami nih ya, dakwah itu mengajak seseorang dari tidak baik menjadi baik. Dalam bahasa agamanya disebut tanha anil fahsya wal munkar. Lalu pada kenyataannya atau realitanya di media sosial, di ceramah-ceramah yang secara langsung bertemu dengan masyarakat, banyak orang yang bahasanya itu bukan mengajak kepada kebaikan, malah banyak yang menghujat. Satu kelompok dengan kelompok lain, ada satu kelompok dengan pemerintah, dengan topeng agama. Artinya ya tabligh akbar dan lain sebagainya, tapi isinya menghujat orang lain atau mengajak orang lain supaya benci sama seseorang. Gitu. Itu tidak disebut dakwah. Gitu ya, paham ya? Jadi yang disebut dakwah itu adalah mengajak orang lain dari tidak rajin sholat menjadi rajin sholat, dari dia tidak kurang sayang terhadap sesamanya jadi menjadi sayang. Itu. Pokoknya pada intinya orang yang disebut dakwah itu adalah orang yang mengajak kepada orang lain dari tidak bisa berbuat baik menjadi berbuat baik. Kalau ada orang yang terus ceramah menghujat, itu bukan dakwah, namanya ceramah aja, namanya ceramah. Ceramah itu bukan berarti dakwah ya.
Karena banyak orang yang kadang-kadang salah mengartikan tentang dakwah, ya. Padahal yang disebut dakwah itu mengajak orang lain dari tidak berbuat baik, ya, menjadi orang yang berbuat baik. Makanya dakwah itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dakwah kultural, yaitu aktivitas dakwah yang mendekatkan pendekatan Islam kultural, yaitu salah satunya dengan pendekatan berusaha meninjau kembali kaitan doktrinasi yang formal antara Islam dan negara. Ya. Dakwah kultural merupakan dakwah yang mendekati objek dakwah mad'u dengan memperhatikan aspek sosial budaya berlaku di masyarakat. Nah, dakwah seperti ini itu banyak dipakai oleh para wali songo dulu ketika menyebarkan Islam. Mereka datang dari satu tempat ke tempat lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan syariat Islam. Adapun biasanya kalau dakwah kultural itu seorang dai atau seorang yang disebut pendakwah itu memberikan contoh terlebih dahulu dengan perilaku dan akhlak yang mulia sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul itu tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali beliau sudah mengerjakannya. Nah, para wali songo itu semuanya mengerjakan dakwah semacam begitu, memberikan contoh tauladan akhlak yang mulia sehingga orang itu bersimpati untuk mengikutinya dan menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Ini virus dimatikan dulu ya, di mute dulu ya, di mute, mute, mute. Sentimeter apa milimeter, sentimeter, meter apa kilometer? Virus, virus di mute dulu, ya. Terus, nah, jadi dakwah kultural itu semacam begitu, adik-adik sekalian. Sebenarnya semuanya dai tahu dengan bahasa lain ceramah atau apa, harusnya dia mempraktekkan dulu, mengajak orang lain berbuat baik, dia pun harus mencontohkan dengan akhlak yang mulia berbuat baik, bukan cuma dengan pakaian ya. Kebanyakan orang tuh sekarang ini ya itu pakaiannya dulu diutamakan, tapi akhlaknya tidak bagus. Ya, ucapannya tidak bagus dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa keilmuan atau bahasa agama, tapi banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Kadang-kadang yaitu menghujat orang, mencaci maki orang, mencela orang lain itu tidak boleh. Ya. Kalau misalnya ada orang yang suka ceramah semacam itu bukan pendakwah, tapi penceramah biasa. Kayak seperti orang pidato, orang orasi untuk demo semacam begitu, ya. Jadi kalau yang disebut dakwah itu adalah mengajak, aslinya mengajak orang lain dari tidak rajin sholat menjadi rajin sholat, dari kikir menjadi istilahnya eh, menjadi dermawan, dari suka berbicara kotor menjadi berbicara yang baik dan selanjutnya. Nah, ada juga yang disebut dengan dakwah politik. Dakwah politik adalah gerakan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan pemerintah. Aktivitas dakwah bergerak mendakwakan ajaran Islam supaya dapat dijadikan ideologi negara. Atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga Islam melandasi kehidupan politik berbangsa, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sepertinya udah cocok. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan intisari dari agama, gitu ya. Dari agama. Sebenarnya itu bukan cuma agama Islam saja, ya, tapi dari berbagai agama yang ada di Indonesia semuanya sepakat gitu. Karena apa? Intinya tentang di pembukaan Undang Dasar 45 isinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia dan juga meningkatkan istilahnya
memberikan kemerdekaan kepada warga negaranya gitu ya. Terus menjamin keamanan dan lain sebagainya. Itu sudah nilai-nilai agama, semuanya agama masuk di situ. Termasuk Pancasila, Undang Dasar Pancasila, intisarinya itu ya. Itu semuanya sebenarnya isinya semua ada di dalam Al-Quran. Tapi walaupun itu apa arti aslinya Pancasila itu ada di dalam Al-Quran yang sudah dimodif sedemikian rupa sehingga seluruh agama yang ada di Indonesia ini menyepakati karena semuanya agama yang ada di Indonesia itu sama bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya agama yang ada di Indonesia senang dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Ya, contohlah misalnya kita yang peradaban yang ada di negara kita sebelumnya ada Candi Borobudur, ada masjid tertua, ada apa lagi kayak macam di ibu kota negara itu ada Masjid Istiqlal, di situ ada gereja katedral, ada juga eh, kalau di Tangerang sini, Tangerang Kota, ada Tepekong, tempat orang orang keturunan agama Buddha itu, ada pura di Bali dan lain sebagainya, gitu ya. Mereka itu sebenarnya ya bertuhan, ya. Makanya disebut dalam Pancasila ketuhanan yang maha esa. Terus kemanusiaan dan adil beradab. Dan tadi yang saya sebutkan tadi itu merupakan peradaban-peradaban di setiap negara yang menunjukkan kemajuan dalam bernegara. Terus juga ya belum di dalam pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri itu juga merupakan saduran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian juga disetujui oleh para pemuka agama saat itu. Karena yang mendirikan negara ini bukan cuma orang Islam saja, semua pemuka agama pada saat itu juga ikut turut andil, gitu ya, termasuk tokoh nasionalis. Sehingga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu telah mewakili semua agama, gitu. Karena nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak asasi manusia, semuanya semua agama itu ya punya ajaran yang begitu. Saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, itu. Makanya disebut kalau orang yang mengajak kepada kita ya dengan misalnya kalau kita dalam kebetulan di Indonesia mayoritas Muslim, ya itu mengajak masyarakat untuk ya berbuat baik sesuai dengan agamanya masing-masing gitu ya. Karena kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita beda agama tapi satu tujuan yaitu ingin menjadi masyarakat Indonesia yang subur dan makmur dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya. Terus ada lagi dakwah ekonomi. Dakwah ekonomi itu adalah aktivitas dakwah umat Islam yang berusaha mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Nih makanya adik-adik sekalian, nih mahasiswa Untara yang calon-calon sarjana yang sudah bekerja harus punya prioritas nanti. Ya mungkin saat ini kita sekarang kita misalnya banyak yang sudah bekerja ya yang kuliah malam itu terus kerja sampai kuliahnya selesai. Tapi 5 tahun ke depan kita tuh jangan cuma mandek menjadi karyawan. Kita harus bisa menjadi pengusaha. Pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang baik, yang berhasil, sukses. Ilmunya kita tinggal cari di kampus itu bagaimana. Terus kita membuka link pergaulan terhadap sesama kita. Kita buka usaha, ya, sehingga kalau nanti usaha kita maju, kita bisa mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain untuk kerja sama dengan kita yang saling menguntungkan atau dia jadi karyawan kita dan lain sebagainya. Ya, kalau kita sudah menjadi pemimpin, ya sebagai orang kaya, sebagai yang punya perusahaan, kita gampang dalam berdakwah. Ini saya pernah punya pengalaman. Pada saat dulu saya pernah kerja di kelurahan, saya di situ ada bos yang mempunyai angkot sampai ratusan.
Nah, kebetulan bosnya itu memang orang Islam yang kuat dan kebetulan aparat negara yang menjalankan bisnisnya itu. Ya, pas begitu saya tanya apa bagaimana kalau mau jadi karyawan di sini, gitu ya. Nah, menjadi supir angkot di sini, oh mereka syaratnya harus menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau orang Islam harus rajin sholat, gitu. Ya, mau mengikuti pengajian seminggu sekali di sini. Kalau orang non Muslim, ya dia sesuai harus rajin yang ngikutin agamanya sesuai dengan aturan agamanya itu sendiri. Itu sangat sangat luas orang yang semacam-macam itu ya. Jadi kita juga jangan egois ya. Eh, Terus mentang-mentang kita misalnya orang Islam yang kaya, tapi ada tetangga kita yang beragama berbeda dengan kita, kita tidak ajak, salah ya. Sesungguhnya tetangga kita walaupun berbeda agama itu harus ditolong sama kita supaya dia juga punya kehidupan yang memadai ya dalam kehidupan itu. Karena di dalam agama Islam kita dalam menolong orang tidak membedakan statusnya, agamanya apa, apakah dia keturunan apa, suku apa. Semuanya kalau dia masih wujud manusia butuh pertolongan harus kita tolong. Itu dalam agama Islam tuh. Itu akhlak Islam tuh semacam begitu. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita kaya, oh kita mau orang Islam, karyawannya harus Muslim semuanya. Enggak semuanya begitu. Kalau ada karyawan kita yang non-Muslim, ajak dia menjalankan agamanya sesuai dengan sesuai dengan agamanya, gitu ya. Biar paham ya. Jadi dakwah ekonomi semacam begitu. Ajarkan kalau orang Islam, ajarkan ya jual beli secara syariat Islam. Nanti kita kayaknya kita udah pernah pertemuan ya, apa belum nih? Ya jual beli sesuai dengan syariat Islam, terus zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya kalau orang-orang yang sudah baik semacam ini, kita sudah punya artinya bisa menjadi orang yang dermawan dan lain sebagainya, maka kita akan disukai oleh Allah dan disukai juga oleh orang-orang di sekeliling kita. Orang kaya yang tidak sombong, yang dermawan itu lebih dicintai Allah ketimbang orang miskin yang sombong. Gitu ya. Ingat ya, bukan cuma kita memperhatikan yang satu agama saja, yang berbeda agama juga harus kalau memang dia butuh bantuan harus kita bantu. Nah, makna dakwah dalam konsep taklim, tazkir, dan taswir. Nah, taklim berarti mengajar. Tujuannya menambah pengetahuan orang yang diajar. Kegiatannya ini bersifat ya promotif, yaitu meningkatkan pengetahuan dengan objeknya adalah orang yang masih kurang pengetahuannya. Seperti Anda nih, ya sekarang sedang kuliah agama. Yang tadinya belum tahu tentang konsep dakwah, sekarang sudah tahu karena kita sama-sama belajar konsep taklim namanya ya. Nah, itu kita sama-sama belajar. Walaupun di sini saya statusnya sebagai dosen, tapi tetap sama-sama belajar seperti Anda. Jadi saya belajar dari Anda, karakter Anda, Anda juga belajar mungkin terhadap apa yang saya sampaikan. Itu kita sama-sama saling belajar. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkahan di dalamnya, ya. Sama-sama mengambil manfaatnya. Ya, seorang guru bisa belajar sama muridnya dengan karakter yang baik. Belum tentu misalnya saya sebagai seorang dosen ini, dosen agama lebih baik daripada Anda, belum tentu. Bahkan mungkin Anda lebih baik daripada saya, gitu. Makanya kita di sini sharing, saling belajar. Saling, ya kalau kebetulan saya paham dengan agama, dengan bidangnya, ya ambil yang baik-baik dari apa yang disampaikan, ambil untuk dijadikan pedoman hidup, gitu ya. Terus ada lagi yang disebut dengan tazkir. Tazkir itu artinya mengingatkan dengan tujuan memperbaiki, mengingatkan pada orang yang lupa terhadap tugasnya sebagai seorang muslim. Misalnya bagaimana mengingatkan? Ya, mengingatkan ini tazkir itu ada boleh dengan metode zikir gitu ya supaya orang ini nih misalnya ya. Nah, orang ini malas sholat gitu ya. Kita ajak dia supaya dia rajin
Salat. Ya dengan metode zikir dan lain sebagainya supaya ingat. Ya. Misalnya orang ini malas zakat, kita ajak supaya dia rajin zakat. Misalnya orang ini malas kuliah, malas belajar, kita ajak supaya dia rajin kuliah dan rajin belajar. Jadi kita saling mengisi. Nah, manusia yang saling mengisi itu, ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita ini akan menimbulkan ke dalam diri kita energi positif sehingga nanti suatu saat ya ini Anda di teman-teman kuliah yang sering bekerja sama saling mengambil manfaat artinya kerjasama misalnya dalam mengerjakan tugas kerjasama dalam istilahnya memajukan perkuliahan supaya kita teman-teman kita supaya rajin dan lain sebagainya itu nanti akan bermanfaat dan berbekas. Biasanya teman kuliah yang model begini akan akrab sampai kita punya anak cucu, gitu ya. Nah, makanya kita harus saling mengingatkan. Kalau ada teman kita yang kebetulan kesusahan dalam ini kita sharing, berikan jalan keluarnya. Bagaimana supaya dia jangan sampai putus kuliah, dia terus rajin kuliah. Karena harus diberikan semangat. Teman-teman kita tuh harus diberikan semangat. Ya, saya lihat ada yang keluar dari grup mungkin karena alasan macam-macam gitu ya. Tapi kalau ada teman kita yang kebetulan lagi malas kuliah, ajak dia supaya rajin. Karena nanti manfaat ilmu tersebut akan bermanfaat buat kehidupan dia di masa yang akan datang. Ya. Ada lagi taswir. Taswir itu berarti melukiskan sesuatu pada alam pikiran seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan pemahaman akan sesuatu melalui penggambaran dan penjelasan. Misalnya, kita mengajak orang supaya hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya itu dengan gambar tuh ya. Atau buanglah misalnya kayak di kampus kita sudah mulai diterapkan area no smoking gitu ya. Ada area smoking, ada area no smoking. Itu sudah namanya dakwah dengan atau mengajak kebaikan dengan cara melalui gambar atau slogan-slogan. Nah, terus dakwah diwajibkan itu berorientasi pada beberapa tujuan. Pertama, membangun masyarakat Islam sebagaimana para rasul Allah yang memulai dakwanya dengan kalangan masyarakat jahiliyah. Mereka mengajak manusia untuk memeluk agama Allah. Gitu, mengajak membangun masyarakat dengan peradaban akhlak yang mulia. Yang kedua, dakwah dengan melakukan perbaikan pada masyarakat Islam yang terkena musibah seperti penyimpangan dan berbagai kemungkaran, ya, serta pengabdian masyarakat tersebut terhadap segenap kewajiban, ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, terutama di masyarakat kita, di sekeliling kita. Yang ketiga, memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran melalui pengajaran secara terus-menerus. Ya, pengingatan, penyucian jiwa. Banyak orang yang sudah baik, namun jiwanya masih belum bersih. Nah, itu harus diajak lagi, disucikan jiwanya daripada sifat-sifat hasut, iri, dengki, dan lain sebagainya. Kalau dia masih ada orang rajin sholat tapi hatinya masih hasut, masih iri, dengki, itu berarti belum suci jiwanya. Gitu ya. Nah, kita ajak. Terus dakwah merupakan kewajiban syar'i yang hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Nah ini Al-Quran menjelaskan ini dalilnya dakwah ya. Ini saya tulis saya ambil cuma 2 ayat. Ya, sudah banyak yang mengajakkan kepada dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah atau serulah mereka ya olehmu ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah itu dengan bijaksana ya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ini dengan lemah lembut wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau kebetulan di antara masyarakat kita ada yang membantah atau salah perbuatannya wajadilhum, bantahlah dia billatih ya ahsan dengan bahasa yang bagus, yang lebih bagus. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui terhadap siapa yang tersesat dari jalannya wa huwa a'lamu dan dia lebih mengetahui bil muhtadin orang-orang yang mendapat
petunjuk. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Di surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian menjadi ada umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada, ya, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ya. Waulaika humul muflihun, yang demikian itu orang yang semacam tadi tuh, ya, yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu orang-orang yang beruntung. Terus di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyataghayyar biyadihi, apabila kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka hendaklah kamu rubah biyadihi dengan tangannya. Wa ilam yastati, apabila tidak mampu dengan tangannya, pabilisani, dengan ucapan. Wa ilam yastati pabiqalbi, apabila tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati. Benci tidak, maksudnya benci di sini tidak suka dengan kejelekan. Kita cukup, ya, benci bukan benci sama orangnya, benci sama perbuatan jeleknya. Nah, kalau sama orangnya tidak boleh, ya, benci sama perbuatan jeleknya. Misalnya ada teman kita berbuat salah, ditegur tidak mempan, diajak berbuat baik tidak mempan. Udah cukup kita diamkan saja, bahwa kita tidak setuju dia berbuat jelek, begitu. Bukan berarti benci sama orangnya, benci sama perbuatan jeleknya. Ya, wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu iman yang sangat rendah, yang sangat lemah. Ya. Terus di sini juga ada hadis, Hafidhu ala rasulika hatta tanzila bisa hatihim summa an'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi wa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka. Ini kegedean ininya, ya. Nah, terus ada sekalian nih faktor-faktor keberhasilan dakwah, yang memberikan pemahaman yang mendalam, keimanan yang kuat, kecintaan yang kukuh, kesadaran dan sempurna, kerja dan yang kontinu, gitu ya. Jadi di dalam mendukung keberhasilan dakwah itu harus punya pemahaman yang mendalam, imannya harus kuat, kecintaan yang kukuh, ya, kesadaran yang sempurna, terus jangan berhenti. Dakwah mah terus saja mengajak orang kebaikan mah. Jadi dakwah itu bukan cuma tugas Pak Ustadz atau Pak Kiai saja, semuanya kita punya kewajiban dakwah. Mengajak orang lain, teman kita, keluarga kita, anak kalau sudah menikah, anak dan istri kita, diajak ke jalan kebenaran, gitu ya. Jadi bukan cuma tugas Pak Ustadz saja, tugas kita semuanya sebagai umat Islam. Terus sarana dakwah ini banyak sekali, ya. Nah, sarana dakwah, ini tinggal dibaca, ya, karena ini waktunya sudah habis, tinggal 6 menit lagi. Nah, pada zaman sekarang bagaimana ini yang perlu dipahami nih, ya. Ya, jenis-jenis media dakwah. Ya, dakwah itu harus pakai media. Zaman sekarang itu bisa dengan WA, bisa dengan Facebook, dengan IG, dengan TikTok, dengan YouTube, dan lain sebagainya. Pokoknya alat media, ya, harus dipakai, digunakan, karena di sini ada dalilnya tuh, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Nah, itu maksudnya dengan menggunakan media kita bisa berdakwah, ya. Terus, nah, di sini dijelasin deh jenis-jenis media. Ada media audio, radio, dan media visual, ya, dengan majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Ada yang baru masuk siapa nih? Dengan brosur, internet, buku, poster, atau plakat. Nah, itu untuk sekarang ini dakwah itu banyak sekali, bukan cuma dari ceramah, ya. Dari media-media yang kita ini bisa digunakan untuk berdakwah. Gunakanlah alat komunikasi itu untuk kebaikan. Atau dengan cerita film, atau dengan seni, ya boleh, sinema elektronik, ya. Terus juga dengan seni seperti
apa Haji Roma Irama itu dengan seni dakwanya atau banyak-banyak yang penyanyi-penyanyi ini yaitu dakwah dengan seni. Semuanya boleh, ya. Nah, ini jangan lupa soal-soal yang harus dikerjakan di tugas di pertemuan. Kalau di situ pertemuan 12 ya. Ya, pertemuan 12 nanti tinggal kerjakan tugasnya. Ya, cukup kali ya saya stop share. Nah, terus ini mana siapa saja nih yang hadir cuman 3 orang. Ini Muhammad Nur juga masih fotonya doang gitu ya. Berarti yang hadir siapa aja nih? Ya, terus buka biar ketahuan siapa yang belum. Dini Restu Aulia tidak ada. Islah Abdul Ghaffar tidak ada. Maaf Pak, saya barusan habis di jalan Pak, pulang dari tempat kerja Pak. Maaf, Oh iya, terus kalian saya matiin Pak. Bagas ya. Nah, terus Dini Restu mana? Hadir Pak, kehujanan. Oh, emang hujan. Bagas Sajiwo, ada Bagas Sajiwo, ada Bagas Henry ya. Virus, ada nggak? Nah, itu Hadir, Pak. ya, Isla Abdul Ghaffar, Arkelius Ardo. Aldo ada. Hadir, Pak. Maaf, Ya, Pak. Tadi ya, baru pulang. ya jangan lupa absennya ya. Aldo ketua kelasnya ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya absen ini. Ya, terima kasih ya. Dan barangkali itu saja dari sekalian. Ini waktunya sudah habis. Ya, saya izin itu ya. Jadi yang hadir itu semuanya hadir yang di sini. Jangan lupa pelajari tugas-tugas yang sesuai dengan apa yang diperintahkan di kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sip ya. Wabarakatuh.